Seorang laki-laki dengan paksa meniduri hampir ratusan perempuan yang ada di kotanya. Sampai satu hari, dua orang perempuan memutuskan untuk membalaskan perbuatan laki-laki itu. Tindakan dua orang perempuan itu membuat banyak perempuan lain ikut bergabung menghabisi laki-laki tadi. Ini adalah kasus tentang laki-laki bernama Aku Yadav yang dihabisi oleh ratusan perempuan karena tindakan buruk yang sudah dia lakukan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Melihat latar belakangnya Aku Yadav, jujur aja banyak banget yang heran. Kok bisa dia melakukan tindakan yang begitu kejinya? Aku Yadav ini adalah seorang anak yang bisa dibilang punya hidup yang sangat-sangat sejahtera sejak dia lahir. Memang, dia tuh lahir di sebuah pemukiman miskin bernama Kastubara Nagar di India. Banyak orang yang tinggal di sana itu berasal dari satu kelompok namanya kelompok Dalit. Kita tahu kok yang namanya di India itu ada yang namanya sistem kasta. Nah, kelompok Dalit ini dianggap punya kasta yang paling rendah di India. Kebanyakan dari kelompok Dalit itu berprofesi sebagai buruh, petani, atau pekerja kasar. Tapi enggak dengan Aku Yadav. Keluarga itu adalah salah satu pemilik tanah paling besar di daerah itu. Usaha pertanian, ladang, dan tanahnya tuh luar biasa besar. Bahkan banyak yang bilang kalau kekayaan keluarganya Yadav ini nggak terhitung banyaknya. Istilahnya 7 turunan pun nggak akan habis. Waktu kecil Aku Yadav itu sebenarnya adalah murid yang pintar. Ketika dia mulai sekolah, nilai-nilainya bagus, rapotnya penuh dengan nilai yang sangat tinggi. Dan dia juga aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Aku Yadav dikenal sebagai anak yang populer di sekolahnya. Jadi intinya masa depan Aku Yadav sudah sangat-sangat akan cerah, sangat terjamin. Tapi saya ingat teman-teman, semua kemudahan, fasilitas yang dia dapat dari keluarga yang kaya raya itu dia sia-siakan dengan benar-benar nggak habis pikir deh. Setelah kelas 7 tiba-tiba aja Aku Yadav memutuskan untuk berhenti sekolah. Aku Yadav dan teman-temannya mulai menggunakan zat-zat berbahaya, minum miras, dan juga menghabiskan uangnya di meja taruhan. Dan nggak cuma itu, Aku Yadav dan teman-temannya juga memeras uang dari pedagang dan juga petani. Ini kan kayak nggak masuk akal ya teman-teman. Keluarga udah sangat-sangat sejahtera. Ngapain dia memeras uang dari orang kecil? Dan memang Aku Yadav itu menyia-nyiakan fasilitas dari keluarganya karena dia ingin berhasil dengan caranya sendiri. Walaupun kita semua tahu caranya itu sangat-sangat salah. Aku Yadav merasa sekolah tuh nggak lagi memberi dia sensasi atau kepuasan yang dia dapat dari kenakalan dan juga pemberontakan. Ditambah lagi, lingkungan sosial sangat-sangat permisif terhadap kekerasan. Apapun dilakukan akan dibiarin aja. Kenapa? Ya udah pasti Aku Yadav dianggap berasal dari keluarga yang kaya raya. Banyak yang gak berani melawan setiap kali Aku Yadav bertindak semena-mena. Ayahnya juga terlalu sibuk dengan urusan tanah dan keluarganya kurang memberikan pengawasan. Aku Yadav pun semakin menjadi-jadi. Dia merasa bebas memilih jalannya sendiri apapun itu. Karena dia merasa nggak tersentuh. Kebiasaan mencuri dan mencari uang cepat membuat Aku Yadav merasa kalau pendidikan itu nggak penting dan hidup sebagai seorang kriminal itu jauh lebih menguntungkan. Sampai satu hari ayah Aku Yadav pun meninggal dunia dan hidup keluarga Aku Yadav otomatis mengalami kekurangan dalam hal keuangan. Harta keluarga terkikis sedikit demi sedikit sampai hampir nggak ada lagi yang tersisa. 6 kakak perempuannya Aku Yadav sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing sehingga nggak terlibat dalam urusan keluarga intinya. Dan 6 saudara laki-lakinya Aku Yadav justru malah mengikuti jalan gelap yang sama dan mereka pun semakin terjerumus dalam tindakan merugikan sejak mereka usia sangat-sangat muda. Hampir semua anak laki-laki di keluarga Yadav pun mulai bertahan hidup dengan melakukan hal-hal yang menindas banyak warga seperti melakukan pencurian, pemukulan, dan juga perampasan. Hampir seluruh warga hidup dengan ketakutan karena pemerasan dilakukan oleh Aku Yadav dan juga kelompoknya.
Pada satu titik nih, Akuyada memutuskan berpisah dari saudara-saudaranya. Dia membentuklah geng kejahatannya sendiri. Dan fokus pertama geng ini adalah pemerasan, intimidasi atau pengancaman, dan pungutan liar kepada masyarakat miskin di sekitarnya. Dan sasaran utama mereka udah pasti warga Kasturba-Nagar yang hampir semuanya berasal dari kaum Dalit, yang mana mereka dianggap dari kasta paling rendah dan gak akan dibela walau terang-terangan ditindas. Kaum Dalit di sana sudah mengalami diskriminasi seumur hidup mereka. Jadi ketika geng Akuyada muncul, mereka semakin gak berdaya buat melawan. Dan para korban mereka adalah petani kecil, buruh harian, pekerja kasar, dan hasil kerja itu pas-pasan banget, bahkan sering banget gak cukup untuk makan sehari-hari. Tapi tetap aja, setiap hari Akuyada tanpa belas kasihan, dia datangi toko-toko atau rumah warga untuk minta uang setoran. Dan kalau ada yang berani menolak, siap-siap aja mereka mendapat balasan yang sangat mengerikan dari Akuyada dan juga kelompoknya. Ada seorang perempuan namanya Pratiba. Dia itu punya toko kecil di Kasturba-Nagar. Pratiba ini sering banget menaruh dagangannya tuh di depan toko. Tujuannya agar mudah kelihatan pembeli. Tapi bukannya mendapatkan pelanggan, malah barang-barang di tokonya itu sering banget dicuri oleh Akuyada dan juga gengnya. Yang jelas dia rugi besar sampai akhir hampir bangkrut. Dan warga merasa sangat terganggu dan terancam dengan tingkah laku gengnya Akuyada. Tapi mereka milih diam karena takut. Karena tadi mereka berasal dari kelompok yang gak akan dibela walaupun ditindas. Tapi tahun 1991 ketika usia Akuyada baru 21 tahun, dia melakukan kejahatan yang jauh lebih gelap dari sebelum-sebelumnya. Jadi suatu malam, Akuyada bersama gengnya pergi ke lokasi konstruksi. Niat mereka untuk mencuri bahan bangunan di sana. Di lokasi itu mereka menemukan ada sepasang anak muda laki-laki dan perempuan yang sedang berduaan. Dan Akuyada melihat kesempatan ini dan langsung memerintahkan gengnya untuk mengepung pasangan itu. Dan Akuyada bersama gengnya pun melakukan tindakan yang sangat tidak bermoral pada si perempuan. Yaitu mereka menyetubuhi si perempuan ini secara paksa beramai-ramai. Sementara si laki-laki berhasil melarikan diri, dia pun mendatangi kantor polisi terdekat untuk melapor. Untuk kasus tersebut, Akuyada memang sempat ditangkap dan dipenjara. Tapi setelah dibebaskan teman-teman, bukannya kapok, bukannya menyesal, Akuyada malah kembali melakukan tindakan kejahatan yang sama. Kali ini tindakannya lebih mengerikan lagi dari sebelum-sebelumnya. Sampai akhirnya Akuyada dan gengnya menjadi teror di sekitar tempat tinggalnya, terutama bagi para perempuan. Akuyada dan gengnya mulai melihat perempuan itu sebagai semacam hiburan dan objek pelampiasan. Terutama perempuan Dalit yang dianggap gak punya kekuatan untuk melawan, bahkan dianggap itu kayak gak ada harganya. Separah apa teror di Akuyada dan gengnya? Saksi menyebutkan paling enggak ada sekitar 40 perempuan, bisa aja lebih, itu yang menjadi korban. Dan termasuk anak-anak yang katanya paling muda usianya baru 10 tahun. Bagi Akuyada, usia ataupun status korban itu enggak penting. Karena dia menyerang perempuan tua ataupun muda itu tanpa pandang bulu. Saking parahnya, sampai perempuan-perempuan di sana enggak berani keluar rumah bahkan di siang hari sekalipun. Banyak orang tua bahkan berhenti mengirim anak perempuan mereka ke sekolah karena merasa lingkungan udah nggak lagi aman. Ada aturan nggak tertulis yang kemudian muncul. Setelah jam 6 sore nggak boleh ada yang keluar rumah tanpa alasan penting. Sementara para suami dan orang tua tuh merasa sangat gak berdaya dan gak mampu melindungi keluarga mereka dari ancaman gengnya Akuyada. Para korban benar-benar merasa gak berdaya melawan tindakan semena-mena dari Akuyada dan juga kelompoknya. Mereka bukannya nggak pernah melapor teman-teman, mereka sudah pernah mencoba melapor ke pihak berwenang, tapi yang ada mereka malah disalahkan. Salah satu faktornya ya tadi, mereka berasal dari kaum Dalit yang dianggap punya kedudukan yang paling rendah di masyarakat. Setiap kali melapor, perempuan kaum Dalit malah dituduh sebagai pihak yang mencari masalah. Warga Kasturba-Nagar semakin nggak tahu lagi harus mencari bantuan kemana. Dan sampai satu hari muncullah seorang perempuan pemberani bernama Asha Bhagat. Asha ini menjalankan bisnis minuman buatan lokal sehingga dia banyak mengenal orang dari berbagai macam lapisan, termasuk juga para kriminal. Dan Asha gak pernah takut menghadapi Akuyada dan gengnya, walaupun dia tahu resikonya sangat besar. Ketika geng Akuyada mengganggu warga,
Asya akan keluar dan berteriak-teriak mengusir mereka dengan penuh keberanian. Dan Asya sering banget nih membantu tetangganya dengan membawa makanan atau menyembunyikan mereka ketika geng Akuyada pun berkeliaran. Tapi satu hari Asya sadar nih kalau ketakutan itu gak boleh lagi dibiarkan berlama-lama, apalagi sampai berakar terus. Asya mengumpulkan warga. Dia sampaikan bahwa satu-satunya cara menghentikan teror adalah menangkap dan menghabisi Akuyada, si ketua geng. Asya bersama para warga mulai membuat rencana. Yang pertama, mereka menjadikan seorang perempuan sebagai umpan. Perempuan itu berjalan-jalan gelap seakan-akan sendirian. Mereka menunggu sampai geng Akuyada datang. Dan ketika para penjahat itu datang, mereka kejar perempuan itu. Sang perempuan berteriak-teriak sampai warga yang bersembunyi keluar serempak. Warga langsung mengepung Akuyada dan gengnya. Mereka menyerang dengan kayu, besi, dan batu. Dalam serangan itu, kepala Akuyada sempat dipukul sampai mengeluarkan cairan merah. Dan agak banyak sampai harus dirawat ke rumah sakit. Tapi saat itu, Akuyada masih bisa berhasil kabur. Dan ketika melarikan diri itulah dia bertemu seorang laki-laki bernama Avinash Tiwari. Avinash ini sebenarnya adalah orang yang baik. Dia membawa Akuyada ke rumah sakit dan bahkan sampai menyumbangkan cairan tubuhnya untuk menyelamatkan Akuyada. Tapi bukannya berterima kasih, Akuyada malah memusuhi Avinash. Ketika dia tahu nih Avinash punya hubungan baik dengan Asya, perempuan yang dia anggap sebagai si biang kerok. Karena Akuyada menganggap Asya adalah musuh besar buat dirinya dan juga gengnya. Puncaknya, waktu Akuyada bertengkar hebat dengan Avinash, dan Akuyada satu begitu marah, begitu gelap matanya, dia hujamkan sajam ke tubuh Avinash berkali-kali sampai Avinash pun kehilangan nyawa. Kejadian itu diketahui oleh Asya. Udah pasti Asya marah besar. Apalagi saat itu Akuyada bilang ke Asya, lihat saja ya, kamu akan jadi korban berikutnya. Setelah Avinash kehilangan nyawa, Akuyada sempat tahan selama 2 tahun. Ketika dibebaskan, Akuyada langsung mendatangi Katsurbanagar dengan satu tujuan, untuk menghabisi nyawanya Asya. Dia datangi rumah Asya dan kemudian dia seret Asya keluar dari rumahnya. Akuyada menghantam Asya berkali-kali, mencengkeram lehernya dengan sangat kuat dan menghajar wajahnya. Dia juga menghujami tubuh Asya dengan sajam berkali-kali, dan begitu parahnya sampai payudara Asya terpotong dari tubuhnya. Dan Asya kehilangan nyawa. Dan bayangin ya teman-teman, semua itu terjadi di depan anak perempuan Asya yang hanya bisa teriak-teriak minta tolong tanpa ada yang berani datang untuk menolong. Dan perbuatan keji Akuyada dan gengnya semakin menjadi-jadi. Mereka kembali melakukan tindakan tidak senonoh pada perempuan. Bahkan ada salah satu perempuan yang begitu takut dan trauma sampai dia memutuskan untuk membakar dirinya sendiri. Warga masih mencoba berusaha melapor ke pihak yang berwenang, tapi semua laporan mereka ditolak. Dan gak cuma itu aja teman-teman, sekarang nih pihak yang berwenang juga membocorkan identitas para pelapor ke Akuyada dan juga gengnya. Dan ketika Akuyada tahu nih siapa aja yang udah melapor, mereka pun kembali menyiksa para pelapor dengan lebih parah. Dalam ketidakberdayaan itulah muncul seorang perempuan lain bernama Usha Narayan. Usha sering banget menjadi sasaran dari gengnya Akuyada karena keberaniannya. Ketika dia mendengar ada seorang anak 13 tahun diperlakukan gak senonoh oleh Akuyada, Usha pun melapor ke pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang yang memihak Akuyada memberitahu nih ke geng tersebut bahwa Usha sudah membuat laporan. Akuyada mendatangi rumah Usha bersama 40 anggota gengnya. Mereka mengancam akan menyetubuhi Usha, menyiram wajah dengan zat berbahaya dan juga menghabisinya. Saat itu, banyak warga yang hanya bisa menonton dari balik jendela, tapi nggak tahu harus melakukan apa karena mereka takut. Dan satulah teman-teman, Usha membuat keputusan yang paling berani dan nekat dari hidupnya. Dia membuka regulator tabung gas di rumahnya. Setelah itu, Usha berdiri di depan geng itu sambil megang korek api. Dia tantang Akuyada dan juga gengnya. Usha bilang, saya siap meledakkan rumah saya kalau Anda semua berani mendekat. Dan anehnya, ketika mencium bau gas, Akuyada dan gengnya malah ketakutan. Dan para tetangga melihat keberadaan Usha dan nyali mereka pun ikut bangkit.
Mereka keluar berbondong-bondong, mereka bawa batu, kayu, dan juga sajam untuk mengusir geng tersebut. Setelah kejadian itu, Aku Yadak mulai sadar posisinya sudah nggak lagi aman. Ada yang menyerahkan diri ke pihak yang berwenang untuk meminta perlindungan. Kabar tentang persidangan Aku Yadak pada 7 Agustus 2004 pun menyebar cepat ke seluruh warga Kasturba Nagar. Sekitar ada 500 orang warga berkumpul di depan pengadilan Nakmur sebagai bentuk protes dan juga tuntutan keadilan. Dan ketika keluar kendaraan pihak yang berwenang, Aku Yadak masih sempat-sempatnya mengancam para perempuan di sana bahwa dia akan membalas semua perbuatan mereka. Kemarahan warga semakin menjadi-jadi. Pada tanggal 13 Agustus 2004, warga berkumpul sejak pagi di depan pengadilan distrik Nakpur untuk menunggu kedatangan Aku Yadak. Aku Yadak dibawa masuk dengan tangan terborgol bersama seorang narapidana bernama Akuram Gedam. Aku Yadak melihat ada salah satu perempuan yang pernah menjadi korbannya. Dia pun mengejek serta manggilnya dasar kamu wanita tunasusila. Dan pihak yang berwenang yang ada di sana berjaga-jaga malah menertawakan kejadian itu. Dan saat itulah perempuan itu pun mengamuk. Dia lepas sandal, dihantamkan ke kepalanya Aku Yadak sambil menjerit-jerit. Dia bilang pokoknya salah satu dari kita harus kehilangan nyawa hari ini juga. Dan kejadian ini memicu amarah warga lain dan semua beramai-ramai menyerang Aku Yadak. Dan ketika itu pihak yang berwenang nggak bisa lagi menghentikan kemarahan warga yang melampiaskan amarah mereka pada Aku Yadak. Aku Yadak berusaha lari ke dalam gedung pengadilan dan pintu dikunci dari dalam. Dan massa yang sudah nggak terkendali pun mendobrak pintu sampai jebol. Dan begitu pintu terbuka, ratusan perempuan masuk dan langsung menyerang Aku Yadak. Mereka melakukan pembalasan menggunakan apapun yang bisa mereka temukan. Sajam, batu, kayu, bahkan bangku pengadilan. Dan Aku Yadak pun akhirnya kehilangan nyawanya dalam waktu 15 menit. Ketika ditemukan, keadaannya sangat-sangat mengenaskan. Ditemukan setidaknya 70 luka hujaman sajam di tubuhnya Aku Yadak. Kedalamannya bermacam-macam. Ada yang dangkal, ada juga yang menembus rongga tubuh dan melukai organ bagian dalam. Dan polanya nggak konsisten, menunjukkan serangan oleh banyak pelaku. Selain itu, banyak juga luka akibat kekerasan tumpul, seperti memar, lecet, dan juga luka robek yang tepinya tidak rata. Memar yang ditemukan berbentuk oval dan ada yang berbentuk sudut kotak. Polanya cocok dengan kayu, bangku, dan meja yang ada di ruang persidangan tadi. Dan ini merupakan ciri khas serangan oleh banyak pelaku dengan senjata yang beda-beda. Dan teman-teman, yang paling mengerikan adalah alat kelamin Aku Yadak ditemukan terpisah dari tubuhnya. Luka pada pangkalnya tuh bersih, menunjukkan potongan dengan sajam. Dan tindakan ini adalah bentuk kemarahan terhadap tindakan gak senonoh yang dilakukan oleh Aku Yadak. Ketika dilakukan otopsi ditemukan paru kanan sama kirinya tertembus sajam. Adanya cairan tubuh yang menumpuk di rongga dadanya. Jantungnya memar akibat hantaman yang sangat kuat. Organ dalam perut seperti usus dan hati juga terkena hujaman sajam. Terjadi kebocoran cairan tubuh yang sangat parah. Dan inilah yang menyebabkan Aku Yadak kehilangan nyawanya. Setelah keributan mulai terkendali, pihak yang berwenang menahan 5 orang perempuan yang menuduh mereka sebagai pelaku utama. Tapi perempuan-perempuan Kasturba Nagar datang berbondong-bondong ke pengadilan dan berkata bahwa mereka semua ikut menghabisi nyawa Aku Yadak. Mereka semua berteriak-teriak, jika Anda menahan mereka, maka Anda harus menahan kami semua. Mereka menantang pihak yang berwenang untuk menangkap semua perempuan di kampung itu. Kalau 5 orang itu nggak dibebaskan. Di bawah tekanan warga, kelima perempuan itu pun akhirnya dibebaskan. Setelah kejadian itu, banyak perempuan yang kemudian kehilangan pekerjaan. Banyak tempat yang nggak mempekerjakan perempuan yang sudah menghilangkan nyawa orang lain. Tapi teman-teman, para perempuan itu sama sekali nggak menyesal. Karena menurut mereka, pihak yang berwenang sudah gagal melindungi kehormatan para perempuan. Sampai satu-satunya jalan tersisa untuk menjaga kehormatan adalah melawan sendiri. Teman-teman, kekerasan nggak pernah bisa menjadi solusi. Karena ketika hukum runtuh, maka penderitaan hanya akan menjadi berlipat-lipat bagi semua pihak. Dan hukum gak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tindak kejahatan harus dicegah sejak awal melalui penegakan hukum yang tegas agar masyarakat gak terjebak dalam tindakan main hakim sendiri. Keberanian melapor dan minta bantuan harus selalu dihargai, bukan justru membuat korban disalahkan, apalagi sampai diabaikan.
Dan kasus ini mengingatkan kita kalau hal yang paling berbahaya adalah keadilan yang tidak pernah diberikan bagi mereka yang ditindas. Saya Dr. Stephanie sekali lagi dan berulang-ulang kali saya katakan, stop kekerasan yang merugikan dalam bentuk apapun kepada siapapun. Titik.